Bedahkan sosial semua. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan tim 142-240430 dari kelas PAC. Dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai situasi bisnis dan riset pasar dalam studi kasus I2I pasar global untuk perusahaan startup. Nah, dari materi yang telah saya ringkas, saya akan menanyakan pada poster yang saya buat. Nah, untuk posternya ada di studi kasus kali ini yaitu mengenai perusahaan spesialis perjalanan dan pendidikan yang berfokus pada kursus TEFL atau pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing secara online. Kasus ini menggambarkan pentingnya analisis pasar. Tentunya karena dalam hal berbisnis kita akan memerlukan analisis pasar untuk meminimalisir kegagalan yang akan terjadi ke depannya. Nah, dari pembahasan ini saya telah merangkum menjadi 7 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dan sejarah. I2I sendiri adalah organisasi internasional yang berkantor di Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia. Sudah 20.000 orang telah memilih I2I saat mereka melakukan perjalanan untuk mendukung 500 proyek bermanfaat di 5 benua dan juga telah melatih 80.000 orang sebagai guru TEFL. Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan I2I yaitu melalui situs utama dan juga situs online yang dapat diakses di www.onlinetfl.com atau lanjut ke sejarah perusahaan I2I. Nah, kapan sih perusahaan I2I berdiri? Perusahaan I2I ini berdiri pada 1994 dan didirikan oleh Deirdre Cross dan terinspirasi untuk mendirikan perusahaan setelah hasil karirnya yang membawanya untuk mengajar bahasa Inggris di Jepang, Tiongkok, dan Yunani. Dan ia pernah menjadi supir bus di TPK di Sydney, Australia. Pada awalnya, perusahaan I2I memulai dengan membuat kursus TEFL yang akhirnya mengarah pada pengorganisasian proyek sukarelawan. Sejak tahun 2003, perusahaan telah mendukung I2I Foundation atau sebuah badan amal yang terdaftar yang berkomitmen untuk menyediakan dana kepada komunitas dan proyek ekologi yang paling membutuhkan bagi keluarga I2I. Lalu pada tahun 2007, I2I menjadi bagian dari grup perjalanan TUI atau Touristic Unions International yang merupakan sebuah grup pariwisata terintegrasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Hannover, Jerman. Grup ini memiliki berbagai bisnis yang berkaitan dengan pariwisata seperti maskapai penerbangan, operator tour, dan hotel. Materi kedua adalah dalil dan proposisi yang didukung oleh janji TEFL untuk I2I. Nah, dalil itu sendiri merupakan fitur utama dari proposisi I2I TEFL. Yang pertama adalah akreditasi internasional. I2I diakreditasi secara eksternal oleh ODLQC. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa kursusnya dipantai secara ketat dan selalu memenuhi standar leadership tertinggi. Yang ketiga adalah reputasi kelas dunia. I2I memiliki 4 kantor di seluruh dunia dan memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun mengajar TEFL. Selanjutnya adalah kemitraan. I2I adalah penyedia kursus TEFL pilihan untuk STA Travel, Operator, dan Lonely Planet. Selanjutnya adalah dukungan siswa lengkap. Pada kursus TEFL ini sendiri, pelajar menerima saran mengenai cara mendapatkan pekerjaan di luar negeri, cara terbaik mempersiapkan diri untuk liburan, dan saran terkini mengenai peluang kerja. Jadi saat ada yang ingin mendaftar untuk mencalonkan diri belajar di kursus TEFL ini sendiri, mereka akan menyediakan layanan konsultasi untuk jenjang karir ke depan ataupun untuk kita liburan. Lalu ada tutor yang sangat berpengalaman. Semua tutor I2I memiliki pengalaman mengajar di luar negeri minimal 3 tahun. Lalu lanjut, saya akan membahas mengenai proposisi yang didukung oleh janji TEFL I2I. Yang pertama adalah mengalahkan kursus apapun yang setara dan lebih murah sebesar 150%. Yang kedua, jika mereka tidak puas setelah 7 hari pertama, mereka akan mengembalikan dana secara penuh.
Yang ketiga adalah pengalaman dari standar akademis yang tinggi dan kualitas kursus telah tersertifikat I2I yang diakui oleh ribuan sekolah bahasa di seluruh dunia. Yang keempat adalah I2I menawarkan bantuan kepada siswa untuk mendapatkan pekerjaan TEFL di luar negeri. Yang telah saya sampaikan tadi mengenai konsultasi bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih matang. Lanjut ke materi yang ketiga adalah segmentasi audiens. Segmentasi utama yang digunakan oleh perusahaan I2I sendiri adalah peta geografis yang berada di negara Inggris, Amerika Serikat, Eropa, dan Australia, serta Selandia Baru. Dari materi yang telah saya sampaikan mengenai segmentasi audiens, saya akan melanjutkan ke materi pesaing. Kata pesaing ini kan pasti tidak asing bagi kita, apalagi mereka yang menjalankan suatu bisnis, entah itu bisnis dagang maupun jasa. Dalam perusahaan I2I memiliki pesaing yang berbasis di Inggris dan Australia yang meliputi yang pertama adalah TFL.com, yang kedua adalah TLFonline.com, yang ketiga adalah ESLBbest.com. Nah, ketiga ini merupakan tiga pesaing di perusahaan I2I TFL. Lanjut ke pemaparan materi yang kelima, yaitu campuran media. I2I menggunakan kombinasi salur media digital yang mendorong kunjungan, prospek, dan penjualan. Nah, pembayaran yang dapat dilakukan di pusat untuk kursus I2I sendiri adalah bayar pakai atau PPC, terutama Google AdWords. Yang kedua adalah bagaimana mereka memasarkan, yaitu melalui media sosial menggunakan Facebook, Twitter, dan komunitas wisatawan I2I itu sendiri. Yang ketiga adalah pencarian alami. Nah, pencarian alami itu seperti gimana sih? Pencarian alami ini seperti mulut ke mulut. Jadi misal ada yang merekomendasikan dari keluarga maupun teman. Contoh kecilnya aja, saat kita ingin membeli suatu produk, pasti kita akan meminta rekomendasi pada teman kita dari toko A atau B. Nah, mereka akan merekomendasikan mana yang sih yang lebih worth it dan mana sih yang enggak dulu deh. Jadi pencarian alami itu seperti yang tadi. Yang keempat adalah pemasaran afiliasi. Yang kelima adalah penampilkan iklan, dan yang keenam adalah email pemasaran. Lanjut ke proses konversi atau pembahasan ke-6. Proses konversi melibatkan penyediaan kontak referensi di situs seperti garis besar modul dan FAQ untuk membantu pengunjung memutuskan pembelian kursus. Namun laman landar khususnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengunjung dari iklan berbayar atau afiliasi. Mereka justru diarahkan ke halaman kategori utama berdasarkan minat pencarian mereka. Untuk menghasilkan prospek dapat menggunakan berbagai alat keterlibatan seperti brosur, TFL pencicip. Nah, TFL pencicip itu seperti kayak kita contoh kecilnya kayak script saat kita ingin mencari jawaban di Google. Nah, itu kan pasti ada layanan gratis 7 hari. Nah, itu seperti TFL pencicip. Setelah kita coba, kita bisa berlangganan untuk kedepannya. Selanjutnya ada panduan email dan promosi kampanye. Prospek ditindaklanjuti dengan serangkaian email selamat datang. Namun tidak ada tindak lanjut terlalu aktif lewat email atau telepon karena nilai produk yang rendah. Meskipun demikian, pengunjung didorong untuk mengunjungi pihak media yang seringkali menghasilkan preferensi lebih tinggi. Lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang ketujuh adalah tantangan pasar. Tantangan pasar utama yang dihadapi perusahaan I2I adalah yang pertama, meningkatkan kehadiran dan kompetensi di pasar kompetitif global yang meliputi I2I kuat di pasar Inggris namun menghadapi persaingan ketat dengan produk serupa dan harga sebagai pembeda utama. Yang kedua adalah ada peluang di pasar Amerika Serikat, tetapi keterbatasan muncul karena biaya tinggi untuk iklan berbayar dan ketetapannya rendah dalam pencarian organik. Lalu penjualan meningkat di pasar global lainnya seperti di dua wilayah utama seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Australia. Namun pendekatan harus tetap dilakukan demi hemat biaya agar fokus pada pasar utama tidak terganggu. Tantangan yang kedua adalah meningkatkan permintaan melalui edukasi pasar, yaitu bagaimana banyak calon
digitalisasi produk, pemasaran online, dan penguatan komunitas digital. I2I mampu memperluas jangkauan bisnisnya secara global dan tetap relevan dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya transformasi digital bagi keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi pendidikan modern. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.